Benarkah introvert adalah orang dengan skill komunikasi yang kurang? Kamu pasti sering mendengar anggapan bahwa secara umum, introvert adalah orang yang kurang memiliki skill komunikasi. Alhasil, mereka akan sulit melakukan berbicara di depan umum atau memperkenalkan diri di hadapan orang baru. Namun, apakah klaim itu benar atau sekedar mitos? Jika kamu penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Apa itu introvert? Pada dasarnya, introvert adalah orang yang mendapatkan energi secara internal atau dari dalam diri mereka. Artinya, mereka akan merasa lebih tenang saat sedang berpikir secara mendalam di tempat yang hening. Namun, mereka juga tidak akan menolak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama satu atau dua orang yang dekat dengan mereka. Hal ini tentunya berbeda dengan definisi dari istilah extrovert dan ambivert. Jika introvert lebih memilih suasana senyap dan kegiatan individual, sedangkan extrovert lebih menyukai interaksi sosial dengan banyak orang. Sementara itu, ambivert adalah istilah untuk orang yang memiliki sifat introvert dan extrovert yang seimbang, sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar. Berarti, benarkah kalau introvert punya skill komunikasi yang kurang? Karena sifat suka menyendiri dan berkomunikasi secara tertulis, banyak yang beranggapan bahwa introvert adalah sosok yang pemalu dan mudah gugup. Akan tetapi, ini hanyalah miskonsepsi belaka. Justru seorang introvert bisa berkomunikasi dan networking dengan baik, sebab mereka mampu mendengarkan ucapan lawan bicara secara lebih seksama. Selain itu, rasa cemas yang dialami saat hendak berbicara di depan umum bisa melanda semua orang, terlepas dari apakah mereka seorang introvert, extrovert, ataupun ambivert. Jadi, anggapan bahwa skill komunikasi dan public speaking seorang introvert itu kurang baik adalah salah. Tips meningkatkan skill komunikasi untuk introvert. Apakah kamu adalah seorang introvert yang merasa bahwa komunikasi itu sulit? Tidak perlu berkecil hati. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu coba untuk meningkatkan skill komunikasi kamu. Nomor 1. Hilangkan semua pikiran negatif. Sebagai seorang introvert, mungkin saja kamu merasa bercakap-cakap dengan orang lain hanya akan membuat kamu lelah dan belum tentu lawan bicara akan menyukai kamu. Tidak apa-apa kalau kamu mengakui pemikiran tersebut, tetapi kamu bisa tampil lebih percaya diri dengan pemikiran yang optimis. Caranya, berfokuslah pada keunikan apa yang bisa kamu tawarkan, pencapaian kamu, atau hal-hal yang kamu sukai sebelum mulai berinteraksi. Nomor 2. Jangan takut bertanya. Salah satu tantangan terbesar mayoritas introvert adalah memikirkan cara untuk melanjutkan percakapan. Namun, ada satu cara mudah yang bisa kamu coba sebagai introvert, yaitu dengan bertanya tentang lawan bicara. Sebab, orang lain suka membicarakan serba-serbi diri mereka. Jadi, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi lebih lanjut dari apa yang sudah kamu dengar atau mengecek pemahaman kamu. Nomor 3. Persiapan diri sebelum berkomunikasi. Untuk introvert maupun ekstrovert, rasa gugup sebelum berbicara di depan umum rasanya sulit dihindari. Akan tetapi, kamu bisa mengatasi perasaan tersebut dengan persiapan yang matang sebelum berkomunikasi. Solusinya, pastikan kamu sudah mengetahui inti yang ingin diucapkan beserta informasi pendukungnya. Lalu, pelajari juga watak dan latar belakang lawan bicara sebisa mungkin agar kamu tahu cara yang tepat untuk menyampaikannya. Nomor 4. Kenali kelebihan dan kekurangan diri. Seringkali kita merasa kurang percaya diri karena hanya mengetahui kekurangan diri sendiri. Nah, solusi lain yang dapat kamu coba untuk memantapkan kemampuan komunikasi sebagai introvert adalah dengan melakukan introspeksi diri. Hal ini bertujuan agar kamu bisa mendalami kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara jujur serta objektif. Nomor 5.
Tekankan kualitas lebih dari kuantitas. Seorang introvert cenderung memilih percakapan personal atau dalam kelompok-kelompok kecil dibandingkan dengan kelompok besar atau berbicara di forum. Dalam forum besar, seorang introvert seringkali kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya atau mengalami ketakutan jika pendapatnya tampak tidak dihargai. Jadi, coba bangun komunikasi efektif secara personal dengan orang-orang di sekitarmu. Jangan salah, kecenderungan berkomunikasi secara personal dan mendalam bukan sesuatu yang buruk. Justru melakukan komunikasi efektif dengan cara tersebut, kamu bisa membangun kepercayaan dan hubungan dengan lebih baik dengan orang lain. Hal ini berlaku bukan hanya untuk hubungan personal dengan orang-orang terdekatmu, tapi juga untuk hubungan profesional dengan rekan-rekan kerja dan bahkan bosmu. Nomor 6. Miliki waktu dengan dirimu sendiri. Bagi introvert, berinteraksi dengan orang lain bisa jadi merupakan sesuatu yang melelahkan. Karenanya, jangan lupa untuk memiliki waktu sendiri untuk berpikir dan membayangkan, karena ini pun bisa membantu jalannya komunikasi efektif. Dengan waktu sendiri, kamu sebagai introvert justru bisa memikirkan ide-ide terbaikmu, yang bisa berfungsi juga untuk diterapkan pada proyek apapun yang sedang kamu kerjakan. Jadi, sesibuk apapun kamu, coba usahakan miliki waktu berkualitas dengan dirimu sendiri. Bisa juga ditandai dalam agenda dan kalendermu. Nomor 7. Miliki pertemuan atau rapat yang efektif. Banyak pertemuan dan rapat yang dijalankan atau dengan sedikit perencanaan sehingga banyak membuang waktu dan akhirnya tidak efektif. Sebelum menghadiri suatu rapat, coba pikirkan terlebih dahulu apa saja ide yang ingin kamu sampaikan terkait materi rapat tersebut. Kamu juga bisa mengajak anggota lainnya untuk melakukan hal yang sama, brainstorming sebelum datang rapat. Hal tersebut bisa membangun juga komunikasi efektif. Lalu, dalam rapat tersebut, boleh-boleh saja tidak langsung menjawab atau menanggapi pendapat orang lain. Jadi, jika ada yang berpendapat, kamu bisa ucapkan terima kasih atas pendapat baik mereka, dan kamu mendapat pemikiran menarik terkait hal tersebut, dan akan kembali untuk menanggapinya nanti. Dengan begitu, kamu dan lawan bicaramu bisa tahu bahwa kalian sama-sama menghargai pemikiran satu sama lain. Kamu juga bisa mengatur dan membatasi seberapa banyak rapat yang bisa kamu hadiri agar komunikasi efektif tetap berlangsung. Dengan beberapa hal tersebut, kamu sebagai introvert pun bisa memiliki komunikasi efektif dalam suatu pertemuan atau rapat. Nomor 8. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu yang paling mengenal dirimu sendiri, termasuk juga apa yang kamu sebagai introvert sukai dan tidak. Jika beberapa langkah di atas sudah kamu jalankan, tapi belum berhasil membuatmu melakukan komunikasi efektif, tenang saja. Jangan berpikir terlalu banyak atau dibawa terlalu stres. Santai saja dan coba lagi untuk meningkatkan komunikasi efektif dirimu. Jadi, introvert bukanlah orang yang memiliki skill komunikasi yang kurang. Mereka hanya memiliki preferensi dalam berkomunikasi yang berbeda, lebih condong ke komunikasi yang mendalam dan personal. Dengan tips-tips yang telah saya bagikan, kamu sebagai introvert bisa mengembangkan kemampuan komunikasimu dengan baik. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang mungkin pernah merasa diri kamu adalah seorang introvert. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar saya bisa terus memberikan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.